Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi, saya dari Prodi Manajemen, dan NIM saya adalah 2892150337. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan sistem informasi pemasaran dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ifah Marsifah MM. Sebelumnya, ini adalah ujian presentasi saya untuk ujian akhir semester saya dari makalah yang telah kami buat dari kelompok saya yang waktu itu sudah pernah dikumpulin. Sekarang waktunya saya untuk presentasikan untuk video ujian akhir semester saya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran yaitu sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran. Menurut Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set produk dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Manfaat dari sistem ini adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan yang bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Salah satu tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Pastinya tujuan dari sistem informasi manajemen salah satunya yaitu mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan hanya memperhatikan data pemasaran periode sebelumnya, dapat dengan mudah melihat daftar-daftar produk yang dibeli oleh konsumen. Semua produk yang telah dibeli oleh konsumen dapat diartikan bahwa konsumen membutuhkan dan menginginkan produk tersebut, sehingga proses produksi lebih tertarget dan juga efisien, menghindari produksi barang-barang yang kurang diminati oleh konsumen, biaya lebih hemat, dan juga tidak terbuang sia-sia. Di sisi lain, ini ikut membantu perusahaan meningkatkan profit. Semua biaya difokuskan pada produksi barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Biaya promosi jadi lebih kecil, sebab tanpa promosi besar-besaran, target market sudah memahami dagangannya. Yang kedua, yaitu untuk memutuskan rencana pemasaran selanjutnya. Untuk memutuskan rencana pemasaran yang lebih efektif dan efisien, dapat menggunakan SIP sebagai dasar untuk menyusun rencana. Dengan review tersebut, setidaknya dapat menentukan target pasar dan juga jumlah yang hendak dipasarkan, hingga laba yang nantinya akan diperoleh. Rencana pemasaran jadi terstruktur dan juga detail. Bagi perusahaan baru, proses pembuatan SIP mungkin belum begitu lancar. Namun beda dengan perusahaan yang senior yang berdiri sejak bertahun-tahun lalu. Bermodalkan pengalaman perusahaan ini jadi lebih mengerti apa yang dibutuhkan. Semua nilai-nilai sudah dipertimbangkan secara matang. Kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu untuk meminimalisir risiko. Jadi tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu tentu saja untuk meminimalisir risiko. Namanya saja bisnis, pastinya bisa juga lepas dari namanya risiko. Nggak bisa lepas dari risiko. Risiko pasti selalu hadir di setiap keputusan yang diambil. Meskipun tidak bisa menghindarinya, setidaknya kita bisa meminimalisir. Peran sistem informasi dapat juga diartikan untuk mengidentifikasikan risiko, khususnya dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan pun dapat dengan sigap menentukan suatu keputusan dan menciptakan produk yang lebih unggul dari pesaing. Kita masuk ke manfaat dari informasi manajemen, yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber penting dari pengambilan keputusan. Data juga perlu akurat, dan juga data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena data ini adalah alat yang menghubungkan dengan keputusan strategis. Melalui sistem
informasi manajemen, data yang masuk akan kemudian diolah secara otomatis sehingga membantu tugas tim manajemen lebih efektif dan juga efisien. Apalagi dengan data sudah sistematis akan lebih memudahkan pihak manajemen dalam mengolah data secara real time. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Sistem informasi manajemen juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengarahan, dan juga pengawasan tim manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya data digunakan oleh divisi lain yang membutuhkan data tersebut. Penukaran data antara divisi ke satu divisi lain mampu membentuk hubungan yang sehat di suatu perusahaan. Tidak hanya itu, sistem informasi manajemen juga membantu dalam mendelegasikan tugas kepada pihak lain dengan mudah. Koordinasi dengan adanya sistem yang dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Ketika ada informasi dan telah terkumpul dan juga diolah secara akurat, tentu saja akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya. Karena mau tidak mau sumber daya manusia juga menggunakan sistem ini harus paham dengan teknologinya. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah berjalan di perusahaan, akan minim terjadi human error. Karena semua dilakukan secara sistematis, minimnya kesalahan yang terjadi akan membuat produktivitas kerja karyawan meningkat. Dengan begitu, menekan biaya operasional dengan bantuan sistem informasi. Karyawan lebih mudah menganalisa kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, karena semua data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan di dalam sistem. Dengan bantuan sistem informasi manajemen, bisnis bisa dijalankan dengan lebih mudah, menganalisa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, sehingga semua perubahan yang telah tersimpan di dalam sistem jadi bermanfaat. Manfaat menggunakan sistem informasi ini adalah memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan juga jalannya bisnis. Jaringan seluler dan juga teknologi 4G. Fungsinya apa sih? Fungsi dari sistem informasi pemasaran. Fungsi dari informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, bisa membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan, membantu mempercepat informasi, dan juga mempermudah manajemen dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutamanya dalam hal pemasaran, dan juga meminimalisir terjadinya human error. Berbagai fungsi dari sistem informasi tersebut mengidentifikasikan bahwa manajemen perusahaan akan sangat membantu dalam kegiatan perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Poin yang yaitu jenis sistem informasi pemasaran, yaitu menurut profesor dan juga ahli bernama Philip Kotler dari Northwestern University di tahun 1966 pertama kali menggunakan istilah marketing nerve center atau pusat saraf pemasaran untuk bisa menggambarkan suatu unit baru dalam yang terdapat dalam pemasaran. Fungsi unit tersebut pada intinya adalah untuk mengumpulkan dan juga mengolah berbagai informasi untuk strategi pemasaran. Kotler menjelaskan bahwa 3 jenis strategi informasi pemasaran yaitu ada marketing intelligence yang gunanya dapat dilakukan dari lingkungan yang terus diserap dalam perusahaan. Yang kedua, internal marketing information adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga, marketing communication adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Terus poin yang ke F adalah komponen dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama komponennya itu komponen input. Setidaknya ada 3 subsistem yang termasuk dalam suatu sistem informasi pemasaran. Yaitu subsistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian pemasaran
adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang yakni terkaitnya dengan pelanggan. Umumnya data tersebut akan dikumpulkan dengan metode survei. Yang ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking karena kompetitor tentunya sangat ketat saat ini. Untuk itu data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Yang kedua, komponen output. Tadi komponen input, sekarang komponen output. Subsistemnya yaitu ada yang pertama, subsistem produk. Sistem penelitian dilakukan di dalamnya harus bisa menghimpun terkait produk yang ingin dipromosikan. Sebagai contoh, kesimpulan yang diperoleh pada produk tersebut apakah bisa diterima dengan baik ataukah tidak, serta apakah warnanya juga atau bentuknya juga dari produk itu diminati pelanggan. Nah, masuk ke subsistem yang kedua, yaitu subsistem harga. Sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produksi substitusi atau dalam hal produk komplementer. Yang ketiga, subsistem tempat. Riset juga penelitian harus dilakukan dalam hal ini memiliki lokasi pemasaran yang tepat. Kekeliruan dalam hal ini juga berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Subsistem yang keempat, subsistem promosi, yaitu media promosinya juga harus sesuai dengan target. Juga ada pembauran integrasi, yaitu pihak perusahaan juga harus melakukan penelitian serta informasi terkait dengan pembauran integrasi atau kemungkinan adanya pengembangan strategi pemasaran. Jadi pihak perusahaan harus selalu terbuka dengan berbagai pilihan strategi pemasaran. Jadi harus open-minded. Kita masuk ke poin yang G, yaitu model sistem informasi pemasaran. Pada dasarnya sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan juga output. Sistem input pemasaran yaitu penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait dengan aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan juga calon konsumen. Data tersebut bisa didapat melalui survei. Yang kedua yaitu sistem output pemasaran. Subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan harus ada di dalam marketing mix, dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi kebutuhan pasar. Dalam hal ini tugas dari manajer pemasaran dan juga pengembangan suatu strategi juga taktik dalam marketing mix, lalu mengintegrasikan menjadi suatu rencana pemasaran yang baik. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah suatu penjualan produk yang bisa dimulai dari pengenalan dan juga penurunan. Masuk ke sub audit pemasaran. Audit pemasaran adalah proses evaluasi sistematis terhadap seluruh aktivitas pemasaran suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemasaran yang memaksimalkan potensi penjualan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam strategi pemasaran yang sedang dilakukan. Audit pemasaran juga mencakup berbagai aspek seperti analisis pasar maksudnya, juga pesaing, dan juga strategi produk, distribusi, harga, promosi, kepuasan pelanggan. Selain itu, kegiatan ini juga bisa memeriksa bagaimana sistem pengukuran kinerja pemasaran berjalan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam rangka melakukan audit pemasaran, perusahaan juga atau organisasi bisa menggunakan metode seperti melakukan survei pelanggan, wawancara dengan karyawan, analisis penjualan dan pemasaran. Kita masuk ke manfaat dari audit, yaitu memperoleh informasi tentang pasar. Yang kedua, mengidentifikasikan kekuatan kelemahan pemasaran. Yang ketiga, menilai kinerja pasar.
dan juga meningkatkan efisiensi pengeluaran pemasaran. Yang kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Tujuan mengaudit pemasaran yaitu tujuannya mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Yang kedua, menilai kinerja departemen pemasaran. Ketiga, menganalisis pasar dan persaingan. Dan juga keempat, mengidentifikasikan peluang tantangan. Yang kelima, menentukan arah strategi pemasaran. Cara melakukan audit pemasaran yaitu dengan menentukan tujuan audit. Tujuan audit harus jelas dan terfokus. Misalnya, apakah tujuan audit itu untuk meningkatkan penjualan, memperbaiki citra merek, atau yang lain. Yang kedua, menganalisis pasar. Yang ketiga, evaluasi produk dan juga layanan. Yang keempat, analisis kompetitor. Yang kelima, evaluasi channel marketing. Yang keenam, evaluasi budget marketing. Yang ketujuh, ada evaluasi brand image. Yang kedelapan, ada evaluasi tim marketing. Setelah audit pemasaran selesai, perusahaan harus membuat rencana tindakan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan dalam strategi pemasaran. Kesimpulannya adalah berbagai langkah yang bisa kita lakukan oleh para pembisnis maupun wirausaha agar mempunyai sistem yang efektif dan efisien dan juga bermanfaat untuk pengembangan bisnisnya. Selain itu, agar perkembangan bisnis juga bisa semakin maksimal, para pembisnis juga harus mengelola keuangan bisnisnya dengan baik. Nah, dengan laporan keuangan bisnis juga dibuat dengan mudah dan juga cepat, maka Anda sebagai pemiliknya bisa menggunakan software akuntansi dan juga bisnis dari Accurate Online. Accurate Online adalah software dari akuntansi berbasis cloud yang mampu membantu kita dalam mengelola keuangan lebih praktis. Accurate Online juga memiliki tampilan sederhana sehingga memudahkan kita untuk memproses laporan keuangan perusahaan. Bahkan kita juga bisa memiliki bisa menggunakannya walaupun tidak memiliki background akuntansi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang kurang jelas. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya Nur Muhammad Fauzi undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.